Salut, comment allez-vous, bingsu the movie lovers? Makin seru dan penasaran gak nih drama No Gay No Love? Udah episode 11, ketebak gak nih endingnya gimana? Without any further ado, check it out. Scene diawali dengan intermezzo Kim Ji-wook waktu SMA dan waktu pertama kali menjadi anak asuh di rumah Ibu Hae-young. Saat ingin memencet bel, tiba-tiba Ibu Hae-young membuka pintu dan memperkenalkan dirinya. Panggil saja Ibu, Bibi, Tante, Ibu Lee, tapi jangan panggil aku nenek. Kamu pasti Kim Ji-wook kan? Cucu dari Ibu Gemdak. Lalu Ibu Hae-young mempersilahkan masuk dan memeluk Kim Ji-wook. Ibu Hae-young meminta Ji-wook untuk merahasiakan keberadaan Ji-wook di rumahnya. Hae-young tidak harus tahu keberadaan Ji-wook. Lalu mereka pun menepati janji mereka masing-masing dan tertawa bersama. Scene dilanjutkan ketika Kim Ji-wook tiba di rumah Hae-young. Dan Hae-young pun menanyakan, apakah kamu anak asuh ibuku? Apakah kamu tinggal di sini selama ini? Tanpa mengelak sekalipun, Kim Ji-wook mengakui kebenarannya. Dan ketika ingin menjelaskan kepada Hae-young bahwa pasti ada alasan kenapa ibumu ingin merahasiakan keberadaanku kali ini, Hae-young mundur dan berkata, aku muak kepadamu. Ji-wook pun mengatakan, jangan benci ibumu. Hae-young pun marah dan mengatakan, kasih sayang ibuku harusnya untuk aku saja. Dan pasti ibuku tidak menyesal telah membuat ayah meninggal. Hae-young pun berlalu pergi. Kim Ji-wook mengejar Hae-young dan meminta penjelasan apa maksudnya. Kenapa ayahnya meninggalkan aku? Hyun Bora mendengar dari balik tangga kamarnya. Lalu Hae-young pergi naik taksi dan meminta sopir taksi untuk pergi ke panti di mana ibunya dirawat. Kim Ji-wook pun kembali ke rumah dan bertemu Hyun Bora. Dia bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi selama ini dengan ayahnya? Hyun Bora pun bingung menjelaskan. Akhirnya Kim Ji-wook pergi dan meminta lupakan hal tersebut. Hyun Bora pun turun dan mendekat. Apakah kamu dulu menjadi anak asuh terakhir Ibu Hae-young? Aku senang mendengarnya bahwa ternyata Ibu Hae-young tidak sendirian di rumah ini. Di saat perjalanan ke Le Paju, Hae-young berubah pikiran. Dia meminta sopir taksi untuk kembali saja. Di tempat lain, Hae-jun tiba di sebuah restoran. Teman-temannya sudah berada di sana untuk melakukan reunian SMA bersama. Hae-jun membawakan minuman. Minuman itu mahal dan kesukaan mereka. Mereka bersulang. Hae-jun pun mengatakan, aku mampir ke SMA bersama Nam Jo-yeon waktu minggu lalu. Lalu mereka pun lupa siapa orang tersebut. Hae-jun menjelaskan, dia adalah teman kita yang suka membuat novel. Lalu akhirnya mereka mengetahui siapa Nam Jo-yeon. Mereka pun memberikan informasi bahwa ada kejadian pembunuhan di rumah tersebut. Dan Hae-jun pun tidak percaya. Lalu temannya bertanya, apakah dia cantik? Hae-jun menjawab, karena dia, aku bisa membawa minuman ini ke sini. Di rumah Hae-young, Hyun Bora atau Nam Jo-yeon sedang memikirkan keadaannya 6 tahun yang lalu. Dia bertemu dengan Ibu Hae-young dan mereka berdua berpelukan, saling meminta maaf karena ayah Hae-young meninggal, dan mereka pun menangis bersama. Hyun Bora menyapa Hae-young di jalan raya. Hae-young pun senang dengan pertemuan mereka. Saat di rumah Hae-young, Hyun Bora meminta maaf kepada Hae-young. Hae-young mengira dia meminta maaf karena belum membersihkan kulkas. Hae-young menjawab, besok saja. Lalu dia pun masuk kamar. Di pagi hari yang cerah, Kim Ji-wook pergi ke kantor Hae-young dan bertemu dengan teman-teman kantornya. Mereka mengatakan ibu sang tidak ke kantor hari ini, mungkin sedang cuti. Lalu Kim Ji-wook pergi meninggalkan teman-temannya. Di lain tempat, Bo-hyun yang sedang gelisah karena Hyun Bora tidak mengangkat teleponnya. Dan Hae-jun pun muak. Dia menjelaskan kepada Bo-hyun, kalaupun telepon rusak, sinyal rusak, HP rusak, wanita yang mencintaimu tetaplah akan menghubungimu. Tiba-tiba Kim Ji-wook muncul. Dan apakah benar? Dia menelpon 17 kali kepada Hae-young. Dan Hae-young tidak menjawabnya. Sedangkan Bo-hyun menelpon 29 kali kepada Hyun Bora dan tidak ada jawaban. Hae-jun pun menjelaskan, umumnya seorang wanita akan muak kalau ditelepon lebih dari 5 kali. Mereka pun kaget dan merasa frustasi hubungan mereka akan berakhir. Mereka mengobrol masalah yang terjadi di rumah Hae-young, bahwa ayah Hae-young telah dibunuh oleh ayah Hyun Bora. Akhirnya, karena ide jenius Hae-jun, dia meminta Bo-hyun untuk menelpon Hae-young. Dan Ji-wook pun setuju. Ji-wook mengatakan dia akan menelpon Hyun Bora. Apakah dia memblokir Bo-hyun? Setelah telepon Bo-hyun diangkat oleh Hae-young, Bo-hyun mengatakan, di manakah kamu hari ini, boson? Hae-young menjawab, saya sedang cuti. Bo-hyun pun menjawab lagi, cuti di mana? Cuti di tempat yang banyak kacang kendarinya. Lalu tanpa pikir panjang, Ji-wook pun tiba-tiba pergi dan menyerahkan minumannya kepada Bo-hyun. Ji-wook pun pergi menyusul Hae-young.
Saat sedang memberikan novel barunya, Haesung datang dan memberitahu pada Yundora kalau dia akan menikah dan membesarkan bayi mereka. Yundora memberikan pelukan hangat dan mendukung keputusan Haeyang. Setelah Haesung menasihati Yundora, dia berlalu pergi untuk memeriksa bayinya di rumah sakit. Taeyang menelpon dan ingin mengajaknya pergi bersama. Setelah Haesung pergi, ayah jahatnya Yundora muncul. Ternyata dia selama ini memata-matai rumah Haeyang. Jiuk tiba di mana Haesung pergi dan tiba-tiba Jiuk masuk ke rumah dan melihat Haeyang sedang berlari. Tiba-tiba Haeyang menabrak Jiuk. Haeyang kaget dan bertanya, kenapa kamu bisa tahu tempat ini? Lalu Jiuk menjawab, jika kehadiranku membuatmu muak, maka aku akan pergi saja. Jiuk pun beranjak pergi. Haeyang mengatakan, aku kira buku hariannya ada di sini. Ternyata setelah aku cari kemanapun tidak ada. Jiuk menjawab, ibu ingin menghilangkan semua rahasia dan jejaknya. Dia tidak ingin membebanimu jika dia pergi selamanya. Lalu Jiuk menjelaskan kenapa ibu memilih tinggal di tempat kelahirannya. Jiuk memberikan video ibunya Haeyang sedang menggendong boneka yang dinamai Haeyang. Haeyang pun sedih dan membawa pergi HP Jiuk. Sebelum tiba di rumah sakit, Taeyong didatangi mantan kekasihnya dan dia mengatakan hal yang buruk atas kehamilan Haesung. Belum tentu dia adalah anakmu, Opa. Apakah dia akan mirip aku? Dan anakku tidak akan begitu. Taeyang pun terngiang-ngiang ucapan mantan kekasihnya saat memeriksa janin yang dikandung Haesung. Mereka pun selesai memeriksa bayi mereka. Haesung menyadari perubahan perilaku Taeyang dan dia merasa bersalah akan keputusan yang diambil mereka. Haesung bertanya, apakah kamu menyesal mengakui bahwa bayi ini adalah anakmu? Taeyang lama berpikir dan akhirnya dia mengangguk. Dia berkata, aku sempat menyesalinya sebentar. Lalu Haesung pun kecewa dan pergi meninggalkan Taeyang. Malam hari yang sunyi di rumah lama ibu Haeyang, Jiuk datang dan membicarakan kejadian waktu Haeyang berkunjung ke rumah ibunya. Namun Jiuk tidak ada, dan Jiuk menjelaskan kejadian tersebut secara detail. Akhirnya Haeyang ingat bahwa yang memberikan pemantik atau korek api waktu Haeyang menunggu di depan rumah adalah Kim Jiuk waktu muda. Haeyang pun menanyakan lagi, kenapa kamu menghilang waktu selesai pernikahan? Jiuk menjawab, aku khawatir karena jatuh cinta kepadamu. Aku khawatir kita akan menjadi lebih dekat dan gagal menepati janjiku dengan ibu. Lalu Haeyang pun mengajak Jiuk untuk pulang. Di rumah Haeyang, Yunbora sedang sendirian menulis novel. Dia sedang galau memikirkan kisah cintanya dengan Bohyun. Untuk menghalangi pikirannya, dia pun mendengarkan lagu dengan volume yang full. Tanpa disadari, ayah Yunbora yang jahat masuk ke dalam rumah dan memecahkan kaca pintu rumah. Skrin pun dimatikan, dan Yunbora kaget ternyata ada seseorang di dalam kegelapan. Yunbora menghidupkan lampu senter HP-nya, dan ternyata itu adalah ayahnya. Ayahnya menyuruh Yunbora untuk sopan santun terhadap ayahnya. Karena Yunbora ketakutan, dia melempar HP-nya ke muka ayahnya. Ayahnya pun murka dan mengejar Yunbora, memukul Yunbora, dan Yunbora pun tidak bisa berbuat apa-apa. Badannya pun melemah. Akhirnya Bohyun pun tiba melawan ayahnya yang jahat, dan adegan berbahaya pun terjadi. Akhirnya Yunbora sadar dan melihat Bohyun menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba ambulans datang dan membantu mengobati luka mereka. Haeyang datang bersama Jiuk dan kaget kenapa banyak orang di rumahnya. Haeyang berlari memeluk Yunbora dan ayahnya yang jahat pun ditangkap polisi. Ayahnya berteriak, aku tidak bersalah. Aku hanya berkunjung menemui putriku. Haeyang yang merasa itu salah memukul ayahnya dan mengatakan, kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Yunbora pun sadar jika Haeyang mengetahui bahwa ayahnya lah yang membunuh ayah Haeyang. Haeyang mengatakan, aku tidak ingin kehilanganmu lagi di dunia ini. Adegan sosmed pun terjadi. Nah, kira-kira endingnya gimana guys? Don't forget to like, share, and subscribe jika kalian menyukai video ini. Tonton terus kelanjutan drama No Gonna Love hanya di Bingsu The Movie Lovers. Thank you for watching guys.